Halo Cancer, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Cancer Sun Moon Rising in Venus ya. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silahkan diabaikan. Ya, update pergerakan langit untuk satu minggu ini ya, 18 Mei sampai 24 Mei. Mungkin bagi teman-teman Cancer di sini ada yang sudah terlewatkan, tapi tidak perlu khawatir ya teman-teman, ini energinya bisa sampai 3 sampai 4 hari gitu ya. Tergantung nanti pergerakan yang selanjutnya di minggu depan. Ini di 18 Mei kemarin ada Merkuri konjang Uranus ya. Jadi planet Merkuri di sini berada satu titik bersama planet Uranus. Nah, Merkuri itu planet komunikasi dan Uranus ini adalah planet disrupsi dan rebellion gitu ya. Jadi nanti jadi kemarin jangan heran kalau misalnya ada banyak berita mengejutkan dari banyak sumber gitu ya. Dan ini terkait banyak aspek di kehidupan kita, apapun itu ya. Lalu kemudian pergerakan dua planet ini akan banyak membuat kita memunculkan banyak-banyak ide ya, ide-ide baru, dan di sini otak kita seperti ditingkatkan berkali-kali lipat gitu ya. Jadi ini kegiatan yang apa itu, energi yang bagus sekali ya, momen yang bagus sekali untuk kegiatan yang sifatnya problem solving ya, terkait analisa, terkait ide-ide kreatif gitu ya. Dan ini harus disalurkan ya teman-teman, dan khususnya harus disalurkan ke hal-hal yang positif seperti membuat writings gitu ya, membuat artikel, membuat konten di apapun platformnya gitu ya. Lalu hindari bersikap reaktif ya teman-teman ya, karena nanti karena kemarin banyak berita-berita yang bermunculan, jadi sebisa mungkin jangan bersikap reaktif ya. Kita terima dulu, kita telah dulu apapun informasinya, baru kita eh, mengambil keputusan atau mengambil sikap gitu ya. Dan kemarin pun di 18 Mei Mars meninggalkan rumahnya di Aries dan mulai masuk ke Taurus gitu ya. Jadi jangan heran kalau misalnya kita akhir-akhir ini bersemangat sekali untuk membangun fondasi yang sifatnya jangka panjang ya teman-teman ya. Fondasi di sini yang dimaksud adalah fokus ke infrastruktur dan finansial gitu ya, karena Taurus ini suka sekali dengan material dan kenyamanan ya. Nah, jadi kita mungkin akhir-akhir ini akan mulai terdorong atau mulai tertarik untuk merenovasi rumah, terus kemudian mengubah desain tempat jualan gitu ya, lalu menservis kendaraan niaga dan macam-macam gitu ya. Lalu di Mars masuk Taurus kemarin itu kita juga akan semakin terdorong untuk semakin memperhatikan kebugaran dan kesehatan tubuh kita gitu ya, dan kita juga akan semakin terdorong untuk lebih tekun ya, apapun kegiatannya, apapun yang kita sedang kerjakan gitu ya. Lalu di 19 Mei kemarin juga planet Venus masuk ke Cancer ya teman-teman Cancer ya. Jadi di sini planet cinta kasih itu masuk ke konstelasi Cancer. Nah, ini fungsinya untuk melembutkan Merkuri dan Uranus duo tadi ya. Jadi Merkuri konjang Uranus itu energinya cukup meledak-ledak tiba-tiba dan menghebohkan gitu ya. Nah, dengan adanya Venus masuk ke Cancer ini, itu kita lebih lembut ya energinya. Venus itu dewa cinta, dan Cancer di sini adalah orang yang suka sekali melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Energi protektifnya itu begitu terasa. Nah, di sini kita akan lebih fokus pada melindungi energi kita dan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, gitu ya. Dan kita di sini nantinya akan semakin terdorong untuk melakukan curhat-curhat kecil gitu ya, curhat tipis-tipis gitu ya kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada orang yang kita percayai gitu ya. Dan kita akan berkomunikasi dengan lebih jujur dan lebih terbuka. Lalu di 20 Mei hari ini ya, itu matahari mulai masuk ke Gemini, ya ini Gemini season ya. Di sini nanti teman-teman Cancer nanti akan lebih mudah ya cara berkomunikasi, lalu kemudian hidup di tingkat sosial itu akan lebih smooth gitu ya. Dan teman-teman Cancer di sini akan semakin terdorong untuk apa ya, penasaran terhadap hal-hal baru, ide-ide baru, lebih playful gitu ya. Nah itu ya, nah, dan ini waktu yang bagus sekali untuk mengeksplorasi ide-ide baru, terutama tadi didukung dengan adanya Merkuri konjang Uranus ya, yang dimana otak kita ditingkatkan berkali-kali lipat di situ ya.
Dan di sini matahari juga mulai masuk ke Gemini, berarti logikanya ini Gemini season, Gemini itu under Merkuri juga, dan Merkuri itu planet komunikasi gitu ya. Jadi akhirnya kita di sini, artinya kita di sini nantinya akan banyak mengeksplorasi ide-ide baru, teknologi-teknologi baru, lalu kita semakin tertarik untuk menulis ya, writings, menuangkan apa yang ada di pikiran kita ke dalam sebuah wadah yang positif tentunya ya. Nah itu, dan ini bagus sekali momennya bagi teman-teman yang memiliki profesi sebagai pendidik ya, atau pengajar di sini ya, bisa menjadi guru, dosen, ataupun trainer gitu ya. Ini waktu yang tepat untuk transfer of knowledge ya, transfer ilmu gitu ya, terhadap orang-orang yang kita ajari gitu ya, terhadap murid-murid kita. Oke, itu sedikit pergerakan dari langit ya di minggu ini. Mari kita tapping energi langsung ke energi Cancer di sini. Oke, mohon bantuan semesta. Energi utama Cancer di sini. Shuffle the deck. Oke, let's split it. Cancer, energi utama kalian adalah Healer of the Ages. Ya, di sini saya merasakan adanya energi Temperance ya. Adanya energi Temperance, adanya energi The Magician gitu ya, Four of Swords gitu ya. Nah, Healer of the Ages ini maksudnya adalah kartu yang dimana teman-teman di sini itu punya, ya entah ya, ada beberapa teman-teman Cancer di sini itu yang memiliki kemampuan untuk penyembuhan ya, apapun itu ya. Jadi penyembuhan di sini bisa jadi macam-macam ya teman-teman ya. Penyembuhan di sini bisa literally fisik. Teman-teman Cancer di sini adalah seorang dokter atau seorang perawat gitu ya, yang kerja di bidang medis gitu ya, atau bisa jadi teman-teman di sini punya ya sebuah kelebihan ya dari semesta ya, di mana teman-teman Cancer di sini bisa mungkin secara spiritual bisa menyembuhkan sesama gitu ya, di apa itu, di dunia ini gitu ya. Itu, dan tidak menutup kemungkinan juga teman-teman Cancer ya, teman-teman Cancer di sini mungkin juga ada yang suka dicurhatin temennya ya, jadi tempat menaruh cerita gitu ya, supaya teman-temannya ini bisa healing gitu ya, bisa sedikit melepaskan bebannya gitu ya, dengan adanya bercerita ke teman-teman Cancer di sini. Itu. Jadi intinya Healer of the Ages di sini luas sekali ya maknanya ya. Itu. Oke, mari kita lihat kondisi Cancer physically in 3D world, di dunia ini ya, di dunia 3D ya, apa yang terjadi dengan teman-teman Cancer. Let's shuffle the deck. Oke, let's split the deck. Teman-teman Cancer, kalian sedang nyubu. Ya, tampaknya ada cinta yang baru ya, cinta yang baru, learning each other, flirtation gitu ya. Jadi di sini ada nyubu, new love, cinta yang baru, learning each other, menjadi pembelajaran satu sama lain, dan flirtation. Ya di sini tampaknya dengan adanya energi Healer of the Ages di sini ya. Jadi teman-teman Cancer di sini tampaknya ya mendapatkan atau menemukan pasangan baru melalui teman curhat gitu ya. Bisa jadi kalian awalnya ya sekedar teman, lalu kemudian kalian saling mencurahkan hati, saling melampiaskan kekesalan mungkin ya, apapun itu ya, isi hati kalian satu sama lain, terus kalian menyadari ada sebuah kesamaan dan akhirnya kalian saling menyukai satu sama lain gitu ya, dengan adanya energi nyubu di sini ya. Atau bisa jadi kalian bertemu dengan seseorang yang kebetulan seseorang ini sedang apa ya, sedang sakit hati gitu ya, sedang lagi down, lagi posisi hancur-hancurnya gitu ya, lalu kemudian ya kalian datang dengan menjadi tempat berlindung bagi orang ini ya. Berlindung dalam artian di sini bukan seperti rumah ya, tapi lebih pada meletakkan sejenak beban gitu ya, sehingga kalian bisa memberikan sedikit kenyamanan bagi orang ini gitu ya. Saya merasakan adanya energi Two of Cups sekali di sini ya, Two of Cups, Ace of Cups gitu ya, Six of Cups, lalu kemudian adanya energi Knight of Cups ya di sini, The Lovers. Oke, mari kita
klarifikasi lebih dalam menggunakan tarot. Oke, semesta mohon bantuan 3 energi utama untuk teman-teman Cancer di sini, khususnya terkait Healer of the Age and New Boo. Ada apa dengan teman-teman Cancer di sini semesta? Mohon bantuan 3 energi terkuat. Oke, let's play the deck. Energi yang pertama adalah The Hermit. Ya, ini Virgo energi ya. Lalu kemudian Five of Pentacles. Lalu kemudian Ace of Swords. Oke. Bottom of the deck, Page of Swords. Ya, dengan adanya bottom of the deck, Page of Swords di sini, ini energi ini ya, apa itu, cek-cek ombak gitu ya. Dengan adanya energi Page of Swords di sini juga bisa jadi energi ini ya, stalking gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang sedang diperhatikan gitu ya, atau ada yang sedang memperhatikan seseorang gitu ya. Itu dengan adanya energi Page of Swords di sini ya. Jadi Page of Swords di sini adalah seperti energi yang tidak berani ngomong, tapi dia hanya bisa mengamati dari jarak jauh, gitu ya. Dengan adanya energi Page of Swords di sini, itu ya. Bisa jadi ya kalian sedang mengamati seseorang atau ada seseorang yang mengamati kalian gitu ya, dengan adanya energi New Boo di sini. Seseorang baru, cinta yang baru. Oke. Energi pertama ada energi The Hermit. Ya, ini energi The Hermit di sini adalah energi yang menarik diri. Jadi kalian di sini mungkin adalah seseorang yang single, yang selama ini tidak bersama siapa-siapa, tidak menjalin hubungan dengan siapapun. Ya, dengan adanya energi The Hermit di sini kalian lebih fokus pada diri sendiri dan pencarian jati diri ya. Dengan adanya The Hermit di sini, tentunya kalian juga memiliki banyak pengalaman, memiliki banyak pengetahuan, lalu kalian mungkin lebih memahami diri sendiri ya dengan adanya energi The Hermit. The Hermit ini energi yang sangat bijaksana sekali gitu ya. Jadi intinya di sini kalian di masa lalu mungkin menghindari sosial gitu ya. Kalian lebih fokus pada diri kalian sendiri, mencari jati diri, kontemplasi ke dalam. Kalian seseorang yang sangat tenang dan spiritual gitu ya. Dengan adanya Healer of the Ages tadi itu tampaknya ya kalian tuh seperti ini ya, ya The Hermit ya, seseorang pertapa gitu ya, yang dimana kalian tidak tertarik dengan hal-hal sosial gitu ya, dengan aktivitas sosial, tapi sebenarnya dalam diri kalian karena kebijaksanaan kalian gitu ya, karena pengetahuan atau mungkin anugerah dari semesta, kalian lebih tahu banyak gitu ya. Jadi akhirnya kalian mungkin dianggap oleh orang-orang di sekitar kalian itu menjadi tempat seseorang, menjadi tempat untuk curhat ya, tempat untuk meminta nasihat gitu ya, dengan adanya The Hermit di sini. Dan dari nasihat-nasihat yang kalian berikan itu tampaknya ya banyak sekali teman-teman di sekitar kalian atau kerabat siapapun itu yang terbantu gitu ya. Oke, lalu kemudian energi kedua ada energi Five of Pentacles ya. Ini energi left out in the cold ya. Jadi intinya di sini teman-teman di sini seperti menarik diri ya. Kembali lagi kalian seperti tidak tertarik dengan sosial gitu ya. Kalian lebih memilih jalan sendiri, kalian lebih memilih untuk hidup sendiri, tenang gitu ya, berurusan dengan urusan sendiri gitu ya. Dengan adanya energi Five of Pentacles di sini, atau bisa jadi ada seseorang yang di sekitar kalian yang merasa apa ya, merasa diabaikan atau merasa ditinggalkan oleh kalian gitu ya. Atau ada orang yang sedang merasa itu tadi ya, diabaikan atau ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya gitu ya, dengan adanya energi Five of Pentacles ini.
Ya, jadi intinya energi Five of Pentacles di sini solusinya sebenarnya cukup mudah teman-teman, adalah dengan adanya fokus pada kekuatan yang kita punya gitu ya. Jadi di sini kalian tampaknya tidak menyadari ya kalau misalnya kalian itu seorang healer gitu ya, seorang penyembuh. Penyembuh di sini seperti saya yang jelaskan tadi, literally bisa secara penyembuh secara fisik, bisa jadi penyembuh secara spiritual ya, secara psikis. Jadi kalian tidak menyadari itu gitu ya. Cuman pengetahuan-pengetahuan dan wisdom-wisdom terkait hal-hal yang menyembuhkan itu kalian sudah banyak gitu ya. Jadi intinya Five of Pentacles di sini adalah orang ini masih menggunakan crutch ya, masih menggunakan tongkat penyangga gitu ya. Jadi intinya di sini dia masih bisa bertahan hidup gitu ya dengan adanya tongkat penyangga, dan tongkat penyangga ini artinya adalah fokus pada kekuatan dan apa yang kita punya gitu ya. Lalu kemudian kunci dari Five of Pentacles di sini adalah dua orang ini hanya perlu masuk ke dalam bangunan ini. Ceritanya di sini di Rider-Waite ini adalah gereja teman-teman, di mana dua pengemis ini itu sedang kedinginan di luar, tanpa makanan, tanpa tempat tinggal gitu ya. Jadi dia di sini seperti terasingkan gitu ya, terbuang. Padahal kalau misalnya dia mengetuk gereja ini dan dia masuk di dalamnya, maka gereja ini nanti juga akan memberikan kehangatan, makanan, dan kebutuhan yang cukup gitu ya bagi dua orang ini. Ya, jadi intinya adalah keterlibatan gitu ya. Jadi teman-teman di sini, teman-teman Cancer di sini, saya merasakan ya dengan adanya The Hermit, dengan Five of Pentacles di sini, kalian seperti itu tadi ya, menarik diri. Menarik diri, jadi kalian berusaha untuk tidak berurusan dengan siapapun ya, tapi ketika dibutuhkan mungkin bisa jadi ya kalian bisa menyembuhkan orang itu gitu ya. Kembali lagi kalian di sini bersikap seperti pasif saja gitu ya. Itu, dan kemudian energi ketiga di sini ada energi Ace of Swords ya. Ace of Swords ada sebuah clarity di masa yang akan datang ya, ada sebuah kejelasan, ada sebuah aha moment gitu ya dengan adanya Ace of Swords di sini ya. Jadi kalian seperti mendapatkan sebuah awakening, sesuatu tercerahkan di dalam pikiran kalian, ada sebuah kejelasan yang muncul sehingga kalian bisa bertindak ke depannya itu harus bagaimana gitu ya, dengan adanya energi Ace of Swords. Ini juga bisa ide-ide baru ya, Ace of Swords di sini ide baru, kemampuan baru. Bisa jadi kalian di masa yang akan datang juga akhirnya memahami dan mengenali ya, ternyata kalian di sini memiliki kemampuan untuk penyembuhan. Gitu dengan adanya Ace of Swords di sini. Itu ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut dengan menggunakan tarot ya teman-teman untuk tiga energi ini. Mohon bantuan semesta, klarifikasi untuk tiga energi bagi teman-teman Cancer di sini. Ada The Hermit, ada Five of Pentacles, dan Ace of Swords. Saya langsung buka semua ya teman-teman ya, jadi tidak satu persatu. Oke, let's split the deck. The Hermit di sini diklarifikasi oleh The Empress. Oke, lalu kemudian Queen of Pentacles. Lalu kemudian Ace of Wands. Oke, lalu kemudian Five of Pentacles diklarifikasi dengan Queen of Wands. Lalu kemudian Knight of Pentacles. Lalu kemudian Six of Wands. Terakhir Ace of Swords diklarifikasi oleh The Stars. Nice, benar sekali energinya ya. Arahnya kita sudah benar. Ten of Swords. Lalu kemudian Three of Cups. Oke, bottom of the deck Seven of Swords. Ya. Oke, dengan bottom of the deck Seven of Swords di sini, ini agak sedikit berbeda ya dengan Classic Rider-Waite. Ini saya menggunakan Santa Muerte deck, ya.
Jadi ini di deck ini Seven of Swords itu dia seperti lebih memikirkan tentang dirinya ya, tentang istilahnya di sini ada tulisannya hope and reflection. Ya, saya tidak tahu teman-teman terlihat atau tidak, bisa dicari di internet teman-teman gambar Seven of Swords untuk tarot deck Santa Muerte. Jadi di peti matinya ini, di balik peti matinya ditutupnya ini ada tulisan hope and reflection. Jadi intinya di sini Seven of Swords di sini lebih pada bukan sebuah apa itu manipulasi atau kebohongan ya, tapi lebih pada strategi ya, strategi, tapi strategi yang lebih mengarah lebih dalam lagi, mengarah pada mengatur diri sendiri ya, dengan adanya Seven of Swords di sini. Jadi kalian di sini mengatur diri sendiri, mengatur hati kalian, kalian seperti mereka. Cek 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 ya, oke. Mohon maaf teman-teman, mic saya mati. Jadi Seven of Swords ya, kembali lagi Seven of Swords di sini itu adalah energi refleksi ya, refleksi terhadap diri sendiri. Ini bottom of the deck tadi ya, refleksi terhadap diri sendiri itu. Dan di sini tampaknya ya intinya sama ya, dengan adanya energi The Hermit yang pertama tadi dan bottom of the deck clarifier ini sama. Intinya The Hermit di sini solusinya atau story behind The Hermit di sini, dia sudah mendapatkan kebijaksanaannya teman-teman dengan adanya. Jadi orang ini itu dia pertapa, dia hidup di puncak gunung gitu ya, dia bertapa dan akhirnya dia mendapatkan sebuah wahyu atau sebuah intinya sebuah wisdom ya, sebuah kekuatan pengetahuan yang diberikan pada dia, dan dia di sini menyimpannya dalam sebuah lantern, dalam sebuah bentuk lantern atau lampu di sini ya. Jadi lampu di sini adalah cahaya yang di dalamnya ini sebenarnya adalah bintang dari kartu The Stars gitu ya. Nah, tugasnya dia itu adalah, jadi orang ini lagi berada di puncak gunung, tugasnya dia adalah untuk turun dari puncak gunung ini ke bawah gitu ya, ke dataran rendah dan menyebarkan ilmunya gitu ya, yang sudah dia dapatkan ketika dia bertapa. Jadi intinya kembali ke sosial gitu ya, dan ini pun sama dengan adanya energi Seven of Swords di sini. Orang ini atau tengkorak ini, mayat hidup ini itu bangkit dari kuburnya ya, dia keluar dari coffin-nya ya. Gitu ya. Jadi dia sudah cukup beristirahat di coffin, dia sudah mendapatkan energinya di coffin dan dia bangkit kembali keluar dari peti matinya ya, dan keluar ke dunia nyata. Jadi energinya saya merasa di sini itu cukup sama. Jadi intinya teman-teman di sini, Cancer di sini yang dulunya menyendiri, lalu kemudian terjadi sesuatu, akhirnya kalian memutuskan untuk ya kembali keluar ya, keluar ke sosial, kembali lagi bersosialisasi gitu ya. Nah, energi Dharmi tadi yang pertama tadi diklarifikasi oleh The Empress, Queen of Pentacles, dan Ace of Wands. Ya, bisa jadi di sini kalian berurusan dengan ya Taurus, Virgo, lalu kemudian Queen of Pentacles di sini Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, Ace of Wands di sini Aries, Leo, Sagittarius. Jadi antara Earth sign dan Fire sign gitu ya. Tapi di sini saya merasa bahwa ini adalah energi teman-teman juga gitu ya. Energi teman-teman lebih ke arah energi teman-teman. The Empress di sini adalah orang yang sangat self love sekali. Jadi kalian di sini memperhatikan diri, kalian merawat diri dengan adanya kalian The Hermit tadi ya, menyendiri tadi ya. Kalian fokus pada diri sendiri. Lalu kemudian Queen of Pentacles di sini adalah orang yang itu tadi ya. Saya merasakan bahwa ya kalian hidup sendiri, kalian masak-masak sendiri gitu ya. Kalian dengan adanya pendapatan yang kalian dapatkan itu
kalian memenuhi hidup kalian sendiri dengan adanya Queen of Pentacles di sini. Gitu ya, kebutuhan kalian terpenuhi dari usaha kalian sendiri, jadi kalian tidak bergantung pada siapapun di sini dan kalian memanfaatkan itu dengan baik gitu ya dengan adanya energi Queen of Pentacles. Lalu kemudian di sini ada Ace of Wands gitu ya. Energi Ace of Wands di sini adalah new passion. Jadi kalian seperti menemukan dengan ketika kalian ini ya, ketika kalian kontemplasi tadi ya, menyendiri, menarik diri dan bertapa tadi ya, meditasi, itu kalian menemukan sebuah passion yang baru. Gitu ya dengan adanya Ace of Wands di sini. Bisa jadi juga dengan adanya energi New Bull tadi ya, Ace of Wands di sini adalah ya sexual energi ya. Bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang atau kalian sedang menyukai seseorang yang bersodiak elemen tanah gitu ya, elemen tanah atau elemen api gitu ya. Oke. Lalu kemudian energi kedua itu adalah Five of Pentacles yang diklarifikasi dengan Queen of Wands, Knight of Pentacles dan Six of Wands. Jadi di sini kalian seperti itu tadi ya, karena ada energi Ace of Wands di masa lalu atau di kartu sebelumnya, itu kalian seperti menemukan sebuah passion baru ya. Passion baru, kalian menemukan sebuah kegiatan baru, hobi baru gitu ya, lalu kalian berusaha untuk mengikuti kata hati kalian dan mengejar hobi itu ya, mengejar kesenangan baru kalian ini ya dengan adanya Queen of Wands di sini. Gitu ya. Dan intinya Queen of Wands di sini juga bisa jadi ya kalian sangat menarik sekali ya secara fisik, secara energi itu banyak orang yang tertarik pada kalian gitu ya dengan energi Queen of Wands di sini ya. Tapi kalian di sini bukan tipikal orang yang bingar-bingar, yang ceria, yang meledak-ledak, bukan. Tapi kalian di sini lebih pada orang yang tenang dengan adanya energi Knight of Pentacles di sini. Kalian diam, kalian seperti mengawasi gitu ya, seperti mengawasi, seperti pura-pura tidak tertarik gitu ya, padahal sebenarnya kalian di sini cukup memperhatikan gitu ya dengan kondisi lingkungan sekitar gitu ya. Lalu kemudian dengan adanya energi Six of Wands di sini ya, Six of Wands di sini ini adalah energi recognition ya, energi tampaknya kalian di sini dikenali oleh seseorang ya, atau kalian mengenali seseorang di sini ya. Dengan adanya energi Six of Wands di sini. Jadi intinya kalian di sini saya merasakan ada energi sebuah pesta di mana kalian mungkin diundang tapi kalian di sini memutuskan untuk datang tapi tidak terlalu mingle gitu ya, tidak terlalu bersosialisasi, kalian memilih duduk yang agak sedikit mojok gitu ya, agak sedikit terpencil gitu. Kalian mengamati seseorang yang hadir, tamu-tamu yang hadir yang mungkin sedang berbincang-bincang, yang mungkin sedang menari atau dansa atau apapun itu ya. Itu kalian lebih mengamati di sini ya. Dan meskipun dalam kondisi yang mengamati pun energi kalian itu sudah terasa, karena itu tadi ya, karena Hermit di masa lalu ada sebuah semacam wisdom yang kalian dapatkan di masa lalu gitu ya, sehingga kalian di sini menjadi seseorang yang cukup dianggap menarik gitu ya, meskipun kalian tidak terlalu banyak mengeluarkan energi atau mengeluarkan banyak tindakan gitu ya dengan adanya Six of Wands di sini. Oke. Lalu kemudian Ace of Swords di sini diklarifikasi dengan The Stars, Ten of Swords dan Three of Cups. Gitu ya. The Stars, Ten of Swords dan Three of Cups. Jadi kalian di sini sepertinya ya itu tadi ya, ada sebuah energi penyembuhan di sini. Kalian mungkin juga pernah ada sakit di masa lalu atau sebuah kejadian negatif di masa lalu yang menyebabkan kalian hermit mode gitu ya, mode pertapa gitu ya, menarik diri dari sosial gitu ya. Kalian sudah kapok bersosialisasi lagi dalam jangka waktu kurun waktu lumayan lama, lalu kemudian
ketika kalian menarik diri, berkontemplasi dan meditasi dengan sendirinya gitu ya, kalian seperti mendapatkan sebuah pencerahan gitu ya, awakening dari semesta ya. Lalu kemudian uh, the star di sini itu kembali lagi energi the hermit di sini ya. Dia sudah membawa bintangnya di lanternnya, dan di sini di Ace of Swords itu dia akhirnya melepaskan bintang itu sendiri ya. Jadi intinya di sini seperti ya, dia seperti mendapatkan sebuah pemahaman ya, bahwa ternyata dia memiliki sesuatu di sini. Memiliki sesuatu yang dimana hadiah ini, sesuatu ini bisa jadi hadiah ya, hadiah dari semesta berupa ilmu apapun di masa lalu atau ketika kalian di hermit mood itu ya. Kalian baru menyadarinya, dan kalian akhirnya Ten of Swords di sini adalah meninggalkan dunia yang lama. Dunia di mana kalian tidak menyadari kalau kalian memiliki kemampuan itu, gitu ya. Dengan adanya energi Ten of Swords di sini. Lalu kemudian ini ada energi Three of Cups gitu ya. Jadi kalian kembali lagi mingle, kembali lagi ke sosial gitu ya, dengan adanya Three of Cups di sini, dan kalian tampaknya di sini menemukan seseorang. Seseorang ini mungkin uh, pernah sama-sama dulu tersakiti sama kalian, dan dulu juga dia juga sempat hermit mood gitu ya, menarik diri, kontemplasi gitu ya, mengasingkan diri. Dan orang ini juga pokoknya intinya memiliki jalan hidup yang sama dengan kalian gitu ya. Dan kalian di sini memutuskan untuk berkolaborasi dengan orang itu ya. Kalian merasa ada kecocokan, ada dinamika hati di sini ya antara kalian berdua, dan akhirnya kalian seperti sama-sama saling gimana ya, saling bertukar pengalaman gitu ya dengan adanya Three of Cups di sini. Dan ketika kalian bertukar pengalaman, akhirnya kalian menyadari satu sama lain bahwa ternyata ada kecocokan gitu ya di antara kalian ya. Itu lalu kemudian mari kita dengarkan saran dari semesta ya terkait hal ini, terkait dunia baru dari teman-teman Cancer di sini ya. 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. Saran dari semesta yang pertama adalah The World, ya jelas sekali ya. Lalu kemudian Eight of Cups. Lalu kemudian Eight of Wands. Ya, ada energi 88 di sini. Bottom of the deck, Six of Pentacles. Ya, oke. Untuk Six of Pentacles di sini, ya kembali lagi ya, ini pertama adalah apapun gift yang kalian dapatkan ketika kalian berkontemplasi di sini di masa lalu, itu adalah pemberian dari semesta sendiri gitu ya. Dengan adanya Six of Pentacles di sini. Jadi manfaatkan itu dengan baik, pergunakan itu untuk kepentingan kemanusiaan ya teman-teman Cancer ya, untuk membantu sesama gitu ya, membantu orang-orang yang kalian sayangi itu. Jadi kalau misalnya ini ya kaitannya dengan planetary placement akhir-akhir ini di 19 Mei kemarin itu Venus masuk ke Cancer gitu ya, dimana kita akan semakin memprioritaskan kejujuran dan keterbukaan, dan kita akan lebih banyak memberikan curhat atau diterima atau kita menerima curhatan dari orang lain gitu ya. Dan ketika hal itu terjadi, itu kalian akhirnya menyadari gitu ya, oh ternyata aku ini mampu membantu seseorang untuk ya setidaknya meringankan bebannya atau memberikan solusi pada orang yang sedang kesusahan hidupnya gitu ya. Dan ini ternyata gift yang kalian baru saja sadari gitu ya. Dan dengan adanya energi Six of Pentacles bottom of the deck di sini, semesta seperti berkata, iya saya memberikan itu kepada kalian. Ya, dan di sini Six of Pentacles juga bisa berarti give and take energi.
Jadi kalian menemukan seseorang di sini ya, menemukan seseorang di sini yang perjalanan hidupnya sama seperti kalian, dan kalian akhirnya jalan bareng gitu ya, jadian jalan bareng, lalu kemudian ya kalian seperti ada energi give and take gitu ya, satu sama lain. Dan ini indah sekali teman-teman energinya. Jadi ya kalian yang dulu mungkin sama-sama pernah saling tersakiti, sama-sama saling mengasingkan diri dan mungkin trauma dengan sosial gitu ya, kalian trauma untuk menjalin hubungan. Lalu mungkin karena saking lamanya kalian akhirnya memutuskan untuk kembali bersosialisasi gitu ya, sama-sama kembali bersosialisasi dan kalian bertemu teman-teman. Ya ini takdir ya. Kembali lagi ini semesta yang mengarahkan ya. Itu dengan adanya energi Six of Pentacles di sini. Lalu kemudian semesta juga bilang the world ya, akhiri hidup yang lama dan masuklah ke dunia yang baru, itu the world ya. Jadi intinya di sini kalian mengakhiri hidup kalian yang mungkin dulunya kalian seseorang yang suka menyendiri, suka menjauhi kerumunan, kalian suka hidup sendiri, menikmati hidup kalian sendiri. Nah, saat ini kalian bertemu seseorang yang baru dan sudah saatnya untuk kalian meninggalkan hidup yang lama yang sebagai seorang penyendiri tersebut menjadi ya bukan seorang penyendiri lagi ya, tapi ada orang yang ingin menemani kalian gitu loh di sela-sela kesendirian, yang dimana orang yang menemani kalian ini juga sama-sama lagi sendiri gitu ya. Jadi ini dunia baru kalian. Selamat datang di sosial, selamat datang di dunia manusia gitu ya, teman-teman Cancer ya. Oke, lalu kemudian semesta juga bilang Eight of Cups di sini ya, tinggalkan saja dan carilah apa yang membuat kalian bahagia gitu ya, apa yang wish fulfillment kalian gitu ya, yang menjadi keinginan kalian dengan adanya energi Eight of Cups di sini. Lalu kemudian semesta juga bilang ya, Eight of Wands di sini segera dan berfokuslah untuk mencari kebahagiaan kalian gitu ya, dan bisa jadi dengan adanya Eight of Wands di sini ada banyak wands yang berkumpul menjadi satu di satu titik ya, itu bisa jadi teman-teman di sini diminta untuk berkolaborasi juga. Jadi itu ya, saya merasakan bahwa seseorang yang hadir di kehidupan kalian ini memang pemberian semesta, dan nantinya kalian ada tugas tertentu gitu ya, bersama-sama gitu ya, yang dikerjakan bersama-sama, di mana tugas itu dari semesta sendiri gitu ya. Mungkin bisa jadi terkait of humanity karena di sini ada energi healer of the ages itu tadi ya. Kalian berdua mungkin sama-sama seorang healer. Ya, dan kalian bisa menggunakan pengalaman-pengalaman kalian di masa lalu untuk menyembuhkan sesama. Gitu, dengan adanya energi Eight of Wands di sini ya. Itu. Oh iya, Eight of Wands di sini juga beberapa tarot reader bilangnya ini juga Cupid's arrow ya. Jadi panah cinta dewa Cupid gitu ya, dimana ini ya sudah jodohnya atau takdirnya gitu ya. Itu. Tapi kembali lagi ya teman-teman ya, ini free will. Jadi ini ndak semua akan relate dengan teman-teman gitu ya. Bisa jadi teman-teman di sini lebih memutuskan untuk sendiri saja juga enggak apa-apa ya. Jadi kembali lagi, tarot di sini bukan sesuatu hal yang kunci, yang harus diikuti, yang harus terjadi, enggak teman-teman. Semua tergantung dari energi yang kalian bawa, dan ya kalian punya free will gitu ya, punya keinginan sendiri yang dimana bebas saja gitu ya. Oke, mari kita lihat dari sisi monologi. Mohon bantuan semesta. Ya, kalau misalnya Eight of Wands di sini ya, itu bisa jadi juga dengan adanya kemarin adanya pergerakan planet Merkuri yang konjang Uranus itu, kan banyak apa itu ide-ide baru atau sesuatu hal, banyak informasi yang bermunculan yang sifatnya shocking soda gitu ya di kehidupan kita. Nah, bisa jadi Eight of Wands di sini juga efek dari planetary placement itu, jadi akhirnya kalian seperti ya itu ya, kalian seperti akhirnya menyadari gitu ya, kalau ternyata ada seseorang yang memperhatikan kalian gitu ya, atau ternyata kalian menemukan seseorang yang
sama-sama punya pengalaman yang sama, istilahnya klik banget lah, cocok banget di sini. Itu ya. Itu oke, let's split the deck. Cancer, kalian mendapatkan New Moon in Libra. Ya. A new romantic cycles begins. Ya, jelas sekali ya. Ini menjelaskan tadi ya, The World dan Healer of the Ages dan New Boo. Tadi ya, new romantic cycles begin. Jadi ini adalah hidup baru kalian ya, hidup percintaan baru kalian. Congratulations bagi teman-teman Cancer di sini yang mendapatkan pasangan baru gitu ya, hubungan yang baru. Selamat gitu ya, selamat menjalani hidup yang baru di hubungan yang baru ini. Ingat teman-teman, ketika Venus masuk ke Cancer itu kita akan semakin tertarik untuk ya melindungi orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Jadi manfaatkan energi ini untuk mengajak mereka untuk lebih berkomunikasi dan mendekatkan diri satu sama lain, saling mengenali diri gitu ya. Itu ya teman-teman Cancer ya. Oke, sekarang mari kita lihat Animal Spirit Oracle. Animal Spirit apa yang perlu diadaptasi oleh teman-teman Cancer di sini. Oke, sekali lagi. Oke, let's split the deck. Kalian mendapatkan Lizard Spirit Regeneration ya, ini jelas sekali ya, seperti tadi mengkonfirmasi energi Oracle yang pertama tadi, Healer of the Ages gitu ya, regenerasi ya, kemampuan untuk menyembuhkan diri. Jadi tampaknya di sini semesta memberikan kalian kemampuan untuk menyembuhkan diri. Sebenarnya semua ya teman-teman ya, semua, tidak hanya Cancer. Dalam artian di sini semua dari kita itu sebenarnya punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri teman-teman ya. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri teman-teman ya, kita dari dulu ketika kita terluka, luka itu tidak akan sembuh-sembuh teman-teman. Secara fisik ya ini ya, luka secara fisik literally. Jadi sadarilah bahwa tubuh kita itu sendiri adalah sebuah keajaiban dari semesta ya teman-teman. Kita ini adalah semesta dalam bentuk kecil. Jadi banyak hal-hal magic di situ yang notabene mungkin selama ini belum kita sadari gitu ya. Ingat teman-teman di sini, jantung kalian itu berdetak tanpa perintah siapapun, tanpa ada tombol switch off atau on gitu ya. Dia bergerak sendiri tanpa kalian perintah. Kalian tidur pun dia tetap bergerak teman-teman ya. Jadi ya disitulah magicnya ya. Kembali lagi ya, simple sebenarnya teman-teman, tapi sebenarnya ya itulah kita gitu ya, semesta sendiri. Oke, saya bacakan Lizard Regeneration, penyembuhan sendiri gitu ya, pemulihan sendiri. As a survivor, you are unparalleled. No matter what happens, you can adapt. Embrace your transformation. Put on your new cloak. You are a master of regeneration. Jelas sekali ya di sini ya. Kalian di sini adalah seseorang survivor ya, seseorang yang dulunya itu sudah mengalami banyak kesulitan hidup maupun apapun itu ya, hubungan, pekerjaan, percintaan, anything ya. Dan di sini kalian dari pengalaman masa lalu itu kalian menjadi seseorang yang sangat kuat sekali gitu ya, dimana kalian di sini diberikan gifts oleh semesta, kalian bisa seperti menyembuhkan diri kalian sendiri secara spiritual gitu ya, dengan adanya kalian menarik diri ya gitu ya. Jadi di sini kalian diminta untuk embrace ya, menerima dengan tangan terbuka perubahan dari intinya yang semula kalian tidak menyadari kemampuan ini, akhirnya kalian menyadari gitu ya kalau kalian punya kemampuan healing ini, dan gunakan kemampuan ini untuk ya kepentingan bersama ya, kepentingan manusia ya, sesama umat manusia ya teman-teman ya. You are a master of regeneration. Luar biasa sekali teman-teman Cancer. Oke, demikian pesan-pesan dari semesta dan saya. Terima kasih sudah berkunjung teman-teman Cancer. Terima kasih bagi teman-teman Cancer yang sudah memberikan komen, like, and subscribe. Sampai jumpa di bacaan Cancer yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Cancer. Salam satu semesta.